wabarakatuh. Nama saya Mutmainnah, NIM T 2018-30669. Saya dari kelompok 6, yang mana dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Kapita Selekta Kepemimpinan Pendidikan di Indonesia. Di sini kami akan membahas 5 fenomena kepemimpinan. Yang pertama yaitu fenomena kepemimpinan perempuan, fenomena kepemimpinan ormas, fenomena kepemimpinan politik, fenomena kepemimpinan non-muslim, dan yang terakhir fenomena kepemimpinan spiritual. Yang pertama di sini dari fenomena yang dimaksud dengan fenomena kepemimpinan perempuan. Fenomena kepemimpinan perempuan sebagaimana yang sudah tertera dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 71, yang inti dari ayat tersebut artinya bahwasanya Islam menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yang artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi intinya jika perempuan menjadi seorang kepala negara, maka itu tidak ada larangan secara hukum syara untuk perempuan menjadi seorang kepala negara. Sedangkan dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat, sebagaimana jika dilihat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang mana pada waktu itu Rasulullah bersabda, celakalah suatu kaum yang segala urusannya diserahkan kepada perempuan. Jadi pada waktu itu di negeri Persia, yang mana kepemimpinan negaranya yaitu dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Putri Kisra. Jadi jika hadis ini dipahami secara tekstual, maka sudah jelas bahwasanya perempuan dilarang menjadi seorang pemimpin. Namun jika dilihat dari secara kontekstual, maka dalam Islam tidak ada larangan untuk seorang perempuan menjadi pemimpin. Seorang perempuan bisa jadi apa saja asalkan dia juga bisa bertanggung jawab, tidak melalaikan tanggung jawabnya yang lain. Jadi hadis ini harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuk dari hadis ini adalah bersifat temporal. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinatul Hasanah, NIM T 2018-30661 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang fenomena kepemimpinan non-muslim. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan satu elemen penting. Wajib hukumnya mengangkat satu orang amir atau pemimpin yang adil dalam suatu komunitas masyarakat, agar komunitas sosial tersebut mampu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan disebut khalifah pengganti nabi, baik dalam urusan dunia, agama, ataupun negara. Sistem yang dipegang oleh seorang pemimpin haruslah kuat. Perpaduan yang ideal antara sistem dan pemimpin yang akan membawa rakyat pada kehidupan yang makmur dan berkualitas. Seperti halnya yang akan saya bahas kali ini, yaitu fenomena kepemimpinan non-muslim. Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai pemimpin non-muslim. Ada sebagian yang membolehkan dan juga mengharamkan. Fenomena kepemimpinan non-muslim saya ambil contoh dari gaya kepemimpinan Donald Trump di Amerika yang terpilih sebagai presiden Amerika. Gaya politiknya terjadi perubahan besar. Gaya kepemimpinannya menekankan kepemimpinan pribadi. Dalam pengikutnya, ia berusaha membentuk ibadah pribadi, kesetiaan pribadi yang ekstrim, dan menentang ajaran yang berlawanan dengannya. Kedengarannya sangat mengerikan, khususnya bagi umat muslim atau umat Islam yang berada di sana. Jadi lebih berhati-hatilah dalam memilih pemimpin, baik itu pemimpin muslim ataupun non-muslim, karena mereka ke depan akan mengatur dan memimpin hajat hidup orang banyak. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Idriani, NIM T 2018-3073. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena kepemimpinan ormas atau organisasi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan jumlah masyarakat yang sangat beragam. Namun dengan hal ini tidak membuat masyarakat Indonesia
untuk tidak mementingkan kepentingan antar individu. Dalam hal ini, masyarakat Islam yang ada di Indonesia bisa dijadikan contoh nyata bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat sosialisasi yang sangat tinggi. Sekitar 70% masyarakat Indonesia mengaku merupakan bagian dari organisasi masyarakat. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal dengan NU. NU merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang cukup besar di Indonesia. NU didirikan di Situmodo, Jawa Timur oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. NU berdiri sejak 31 Januari 1926 dan organisasi ini menyatakan diri berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rangka menyatukan diri, mempersatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam serta khidmat kepada bangsa, negara, dan umat Islam. Cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama adalah berdirinya organisasi Kebangkitan Nasional Nahdlatul Wathon atau yang biasa kita kenal dengan Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau yang biasa dikenal dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran sebagai wahan pendidikan sosial, politik, dan keagamaan bagi kaum santri. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai fenomena kepemimpinan ormas atau organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang akan membahas fenomena kepemimpinan politik. Di situ terdapat unsur planning, organizing, actuating, dan controlling. Keempat unsur tersebut sangat memiliki peran yang sangat dominan atau penting dalam selekta kepemimpinan politik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin, setiap orang adalah pemimpin. Pemimpin merupakan suatu yang penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Pemimpin merupakan suatu yang hebat, suatu yang penuh tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan suatu janji kepada pemimpin. Ada 7 golongan yang akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu gak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya golongan tersebut yaitu pemimpin yang baik dan adil. Pemimpin yang baik, mereka-mereka yang memperkerjakan yang baik dan memberikan hasil contoh yang baik kepada bawahnya. Lalu bawahnya mencontoh atasannya, itu yang dinamakan pemimpin yang baik. Bukan pemimpin yang hanya menunjukkan tangannya, lalu memerintahkan bawahannya, lalu hasil bawahnya lalu diambil, lalu dipamerkan kepada orang lain. Itu pemimpin yang tidak baik. Mungkin ini saja yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.